Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin kita sudah berhasil membuat penginputan data user atau pengguna. Jadi sudah kita selesaikan, dan mungkin untuk master user ini sudah, master obat ini sebenarnya sama ya. Oke, namun saya bikin saja tutorial lanjutannya biar tidak membingungkan. Baik, untuk membuat yang master obat ini saya akan tunjukkan sedikit triknya. Jadi silakan Anda buka terlebih dahulu menu. Nah, ini penting sekali ya. Ini lanjutannya kalau bagi siapa yang belum mengerti apa yang dibahas saat ini, silakan lihat video sebelumnya. Oke. Oke, setelah itu silakan buka menu .php. Kemudian lihat folder projectnya, yaitu klinik ini. Kemudian di dalam modul, nah di sini sudah ada user ganti pas ini kan. Biar rapi, kita buat saja folder ya. Kita buat folder baru, nama foldernya misalnya obat. Nah, ini. Kita lihat dulu di sini kan kita mau bikin master obat ya, master obat yang mau kita buat. Nah, silahkan di copy saja add user, dan user ini di copy paste ke dalam obat. Ini dirubah namanya jadi add.php. Kemudian ini kita rubah namanya jadi data.php. Oke. Kemudian balik ke Notepad++ tadi. Nah, di sini silahkan saja di copy ini satu ya. Copy dari sini ke sini ya, kopinya. Nah, ini pastikan tepat di sini, paste sekali lagi. Oke, berarti sudah ada dua yang baru ya. Nah, di sini kita rubah yang pertama ini, kita ganti jadi master obat, atau obat sajalah. Obat ini modulnya ganti, sesuaikan ya. Ini modul sudah kita bikin folder tadi kan. Ini kita bikin nama foldernya obat, kemudian data obat. Nah, ini kita bikin obat garis miring data. Kemudian yang di bawah ini kita bikin namanya add obat. Nah, yang ini juga sama di dalam folder obat, kemudian nama filenya add.php. Nah, seperti itu ya. Kita lihat di sini, ini master, oh ya, pas di sini obat. Nah, sudah ada modul obat. Modul obat ini sudah tidak 404 lagi, atau sudah ketemu ya. Kemudian setelah kita buat seperti ini, baru kita ubah datanya. Nah, pertama kita ubah data dulu. Master user kita ganti namanya jadi master obat. Kemudian add user kita bikin jadi add obat. Ini sesuaikan ya, sesuaikan dengan yang di menu .php sini. Nah, ini kalau di sini add obat, namanya add obat juga ya. Harus disesuaikan, jangan sembarang ubah, harus sama dengan menu .php. Yang ini kita abaikan dulu, yang ini. Nah, kita save dulu, kita lihat hasilnya dulu, refresh. Oke, namanya sudah berubah jadi master obat, tapi datanya masih data user ya. Kemudian kita lihat tabel obatnya di klinik. Mari kita lihat tabel obat itu ada apa saja. Ada kode obat, nama obat, jenis, harga, stok. Oke. Nah, jenis, harga, stok. Ingat di sini di ID jenis ini berbeda ya. Ini harusnya pilihan, bukan diketik ya. Bukan diketik. Nah, jadi ada beberapa yang tidak sama persis dengan master user. Oke. Saya buatkan ininya, kode obat, nama obat, jenis, harga, stok. Nah, kita buat aja dulu di sini. Nama kode obat. Kemudian nama obat. Terus apa di sini? Jenis, harga, stok ya. Jenis, harga, stok. Oke. Nah, di sini baru kita mulai merelasikan dua tabel, yaitu merelasikan tabel obat dan tabel jenis. Nah, ini ya. Karena di sini ada ID jenis, di sini juga ada ID jenis. Jadi di sini mulai kita merelasikan dua tabel. Nah, kita mulai saja langsung. Pertama kita select, biar mudah kita from-nya dulu ya. From obat A.
koma, apalagi jenis ya, nama tabelnya jenis. B where, apa relasinya? Relasinya itu adalah ID jenis. A titik ID jenis sama dengan B titik ID jenis. Kemudian baru di sini A titik bintang. A ini dari obat ya, seluruhnya dipanggil. Kemudian di jenis ini kita hanya mengambil NM jenisnya saja. B titik NM jenis. Nah, harusnya gitu ya. Ini harusnya jalan, tapi nanti kita tes saja langsung. Ini tinggal kita sesuaikan. Kode obat di sini apa namanya? Kode obat. Kode underscore obat. Kemudian yang di bawah ini NM obat ya, NM obat. Kemudian jenis ya, NM jenis. Kemudian harga, kemudian stok. Kemudian stok. Firman 88 F-nya besar. Nah, di sini ini kita rubah saja langsung ya. Untuk menghapusnya, ini kita menggunakan kode obat untuk sebagai primary key-nya. Ini juga kode obat. Nah, semua yang kode obat kita rubah saja nih. Nah, gitu. Kemudian ini submit-nya hapus. Ini untuk edit ya. Untuk edit ini berarti bukan add user lagi, tapi add obat. Kemudian edit password ini tidak kita pakai lagi, ini kita hapus. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Nom obat, kode obat, nama obat, jenis, harga, stok, aksi. Oke, kemudian sesudah itu ini karena datanya masih kosong ya, jadi kosong. Jadi sekarang coba kita ini masuk ke add obatnya. Nah, ini add obat ya, add obat. Nah, ini sedikit berbeda dari penambahan data user sebelumnya. Di sini sedikit berbeda karena ada jenis yang harus diselect ya. Nah, caranya kita klik dulu ya, klik add ini. Oh, belum. Yang tadi belum selesai ya. Yang di data tadi belum selesai semua karena kita sudah selesai sampai di sini saja. Hapusnya belum. Nah, ketika tombol hapus diklik, aksinya itu adalah ini. Oke. Ini kita ganti dengan pengguna ini jadi kode obat. Ini kode obat primary key-nya. Ini langsung saja kita rubah kode obat. Nah, di sini delete from obat. Nah, sudah seperti itu. Ini insya Allah jalan nanti ya, karena datanya masih kosong belum bisa kita coba ya, karena datanya masih kosong di master obat ini belum bisa kita coba. Sekarang kita klik tambah obat. Nah, yang tambah obat ini langsung saja kita rubah. Ini jadi ID pengguna nih, kita rubah jadi kode obat. Jadi kode obat apa nih? Di sini nanti. Kemudian ini ganti rubah namanya. Ini nggak bisa di. Oke, kemudian ini dirubah juga jadi namanya tambah obat ya, namanya tambah obat. Kembalinya ini jangan ke mode user, kembalinya ini kita bikin obat. Nah, langsung saja nih ya kita tambahkan di sini. Jadi pertama di sini kita bikin kode obat. Kode obat, ini juga kode obat. Sesuaikan dengan field di database ya. Kemudian NM obat kan, saya lantaran saya yang buat jadi paham lah gimana nama kode apanya kan. Nah, kemudian ini dihapus saja karena kita nggak ada pakai password ya. Ini kita rubah juga jadi mana dia? Kita lihat di sini aja biar jelas. NM obat, ID jenis, harga, stok ya. NM obat, ID jenis, harga, kemudian stok. Nah, ini tinggal kita rubah lagi, stok, harga, ID, jenis. Nah, kemudian kita jalankan query database untuk menginsert datanya ya, yaitu dengan menggunakan sintak insert into obat ya, buka kurung value. Oke, itu kita inisialkan dulu nih kemana aja, ke kode obat, NM obat ini ya, di dalam sini ya, kode obat, NM obat, ID jenis, harga, stok, harga,
kemudian stok. Oke. Kemudian di sini baru kita pakai sintak PHP-nya, variabelnya kode obat. Nah, koma kita copy aja biar nggak payah kan. Kode obat, terus ini ya sesuaikan urutannya dengan ini ya. Kemudian NM obat, kemudian ID jenis, harga, stok. Koma terakhir hapus, nggak pakai ini. Kemudian kita rubah lagi kode obat, ini NM obat. NM obat, kemudian ini ID jenis, kemudian harga, kemudian stok. Nah, kalau berhasil nanti ini diarahkan ke obat. Oke. Sampai di sini ini belum ada perubahan apapun ya, baru sedikit yang berubah ya. Nah, kalau kita refresh, dia yang berubah cuma ini saja dan kembalinya. Nah, ini tambah kembali ini sudah. Oke, sekarang kita baru masuk ke proses ini perubahan ininya ya. Nah, di sini kita bikin namanya kode obat. Nah, biasanya obat itu punya kode ya. Kode obat. Kemudian di sini kode obat. Berubah namanya jadi kode obat. Kemudian di sini nama obat. Nah, ini name-nya ini kita bikin nm_obat. Di sini untuk placeholder-nya kita bikin nama obat. Kemudian di sini lagi selanjutnya itu apalagi jenis ya, atau jenis kita pending dulu. Ini jenis nantinya. Ini jenis, untuk jenis kita pending dulu ya perubahan ininya. Kita copy dulu yang ini di atas ini, kita bikin untuk harga dan stok. Nah, ini. Harga kita bikin RP gitu ya. Nah, ini tipenya number, jangan voucher ya. Ini bikin harga. Placeholder kita bikin namanya harga, kemudian stok. Stok juga number karena angka dia kan stok. Ini juga sama namanya stok obat. Nah, ini namanya sudah betul. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, jadinya seperti ini ya, kode obat, nama obat, jenis, harga, stok. Oke. Kemudian sekarang untuk jenis ini harusnya pilihan ya. Makanya ini kita hapus, kita ganti dengan sintaks select kelas form control ya, form control untuk merapikannya punya bootstrap ya. Kemudian name-nya kita bikin ID jenis, kemudian kita kasih required, tutup select dulu. Kemudian di sini bikin option value-nya kosong, tulisan pilih jenis. Nah, gitu. Option. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi pilihan ya, pilihan, tapi masih kosong. Nah, ini kita panggil dari database, manggilnya yang jenis, yang ini ya. Ini mau kita panggil jenis ini. Nah, caranya di sini. Nah, makanya saya bilang sedikit berbeda dengan pemrosesan data user. Nah, di sini kita bikin aja as jenis. Kita lihat variabel ininya dulu ya. Variabel koneksinya pakai connect ya, pakai connect. As jenis MySQL query, kemudian nama variabel koneksinya connect, select bintang from jenis. Tutup. Nah ya, nama tabelnya jenis ya. Ingat di tabelnya ini harus sama dengan tabel ini. Kemudian ada ID jenis dan NM jenis. Nah, kemudian kita di sini tinggal kita loop saja. While S jenis sama bukan D jenis. D jenis sama dengan MySQL fetch array S jenis. Baru kurung kurawal, tutup kurung kurawal, baru diechokan di sini. Option value apa nih isinya? D jenis, ID jenis, kemudian D jenis, udah selesai, bentar, NM jenis, tutup, kemudian tutup optionnya. Oke, nah sekarang silahkan di reload sebentar ya. Oke, kemudian kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Nah, sekarang sudah masuk ya.
sekarang sudah masuk di sininya. Jadi harusnya dia pilihan ya. Jenis ini pilihan, jangan diinput. Nah, kalau banyak di sini nanti jenisnya gimana? Nah, ini kalau seandainya ada penambahan jenis baru nanti bakal nambah terus di bawah ini ada berapa jenis. Nah, jadi tidak boleh di-input. Sekali lagi tidak boleh input. Nah, sekarang kita coba ya. Tambah sudah selesai. Sekarang kita tes ya. Kita tes langsung tambahkan. Misalnya kode obatnya 111, nama obatnya misalnya Bodrek. Jenisnya pilih misalnya generik ya, harganya kita bikin misalnya 2000. Stok obatnya kita bikin 20, simpan. Nah, berhasil. Nanti hasilnya seperti ini. Nomor kode obat, nama obat, jenisnya generik, harganya, stoknya sekian. Nah, di database nanti bakal kelihatan seperti ini. Nah, ini kode obat, nama obat, jenisnya 1, harga, stok. Nah, karena tadi ada query relasi antara obat dan jenis, maka ketahuan bahwasanya obat ini nih yang ID jenisnya 1 adalah generik. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke editnya. Edit ya. Kita edit. Nah, seharusnya ini transaksi tidak ada edit-edit ya. Ini obat ya. Sorry. Obat ada editnya. Sekarang kita select bintang from obat where kode obat sama dengan kode obat. Nah, gitu ya. Sebentar, yang di atas ini ID kan? Nah, ada betul. Kemudian di sini H-data kalau tidak ketemu kode obat tidak ditemukan, oke? Atau data obat tidak ditemukan gitulah. Nah, jadi sekarang coba kita tes, reload, edit. Nah, ini ya. Kalau seandainya kita rubah ini jadi SS misalnya, data obat tidak ditemukan. Karena dia satu-satu ini memang ada kode obat yang satu-satu, maka dia ditemukan. Tapi masih error karena bukan ini sintaknya ya. Kemudian kita rubah lagi ini edit obat. Ini kembalinya kita balikkan ke obat ya. Ini sekarang kita save dulu, kita lihat hasilnya. Kembali edit. Oke, sudah. Nah, untuk trik yang di bawah ini, yang di bawahnya ini tinggal kita copy dulu ini. Ini kita copy kode obatnya. Atau kodenya tidak perlu ya, yang kita copy cuman ininya saja. Karena kode obatnya kan sudah dapat dari atas ya. Langsung saja di sini. Nah, seperti ini. Baru prosesnya kita rubah, update obat, set nm obat. Kita rubah nm obatnya ya. Ini masukkan semuanya. Nm obat sama dengan nm obat. Kemudian ID jenis sama dengan ID jenis. Kan masih kurang nih. Harga dan stok belum. Ini kita copy saja sampai di koma ya, biar gampang. Ctrl V. Kemudian kita pastikan sekali lagi. Oke, ID jenis tadi udah. Sekarang kita klik di harga ya, harga belum. Harga, kemudian terakhir stok ya. Stok ID jenis yang ini kita ganti dengan stok. Yang mana kode obatnya, nah itu where kode obat sama dengan kode obat. Oke, ini balikkan ke obat. Nah, selesai, ini sudah jalan ya. Cuman belum bisa dilihat errornya kalau error ya. Kemudian setelah itu, ini kan sudah selesai, baru kita copy saja nih yang di atas ini. Dari kode obat tadi, kode obat perlu nggak ya? Perlu lah, tapi kode obat ini tidak bisa diedit ya. Kode obatnya tidak bisa diedit karena primary key. Jadi yang kita copy kita copy semua. Nah, ini username sama namanya kita hapus. Ini kita paste di sini. Nah, kita paste ya. Kode obat ini kita ganti tipenya jadi teks dah betul. Name-nya kita hapus karena nggak kita pakai lagi kode obat yang ini. Kita hapus. Kemudian placeholder-nya tidak lagi kita pakai. Ini kita bikin aja value sama dengan, nah gitu, baru read only. Nah gitu ya, khusus untuk kode obat ya. Kemudian ini kita buka di data kode
obat. Nah, seperti itu ya. Kita reload. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kode obat tidak bisa diedit. Kemudian untuk nama obat ini kita copy. Copy saja valuenya ini. Pastikan ke sini, ini jadikan dengan NM obat. Kemudian di sini harga tambahkan juga di sini. Ini stok ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah masuk, tinggal jenis. Jenis ini karena pilihan dia sedikit berbeda. Nah, untuk jenis ini tinggal tambahkan di dalam while ini. Di dalam sini bikin if data ID jenis sama dengan D jenis ID jenis. Nah, gini, seperti ini saja ya. Tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, baru kasihkan else, enter lagi. Nah, yang ini kita copy, ini di copy, hapus dulu, baru pastikan ke dalam ini, pastikan. Nah, untuk yang pertama ini dari kurung kurawal sini sampai sini, ini tambahkan di sini selected. Dah save. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah terpilih ya. Sekarang coba kita bodrek, bodrek boh misal namanya kan. Kita simpan. Sudah berubah. Kemudian kita edit lagi, misalnya stoknya jadi 200 misalnya. Sudah berubah. Atau jenisnya kita bikin jadi paten, simpan, sudah berubah. Oke. Nah, kita lihat lagi di data obatnya. Data obat ini di sini sudah ya, hapusnya sudah jalan. Kita tes hapus, berhasil. Kita coba lagi, nama obatnya 1222, kode obatnya misalnya paracetamol. Jenisnya paten, harga misalnya 4.000, stok misalnya ada 100, simpan, berhasil. Oke, nah ini untuk obat sedikit berbeda karena ada pemilihan jenisnya. Oke, mungkin untuk penambahan master obat ini sampai di sini ya. Silahkan dikerjakan, lanjutkan yang kemarin. Nah, mudah-mudahan di transaksi sudah ada pencerahan ya, gimana modelnya. Karena di master obat ini pasti berbeda dengan di master user karena ada pilihan selectnya tadi. Nah, silakan disesuaikan di transaksi karena modelnya mirip seperti obat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.